Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Cerita Misterius. Tentunya masih bersama Bang Joni. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan kisah misteri yang ditulis oleh Edna Villa. Oh iya, namun sebelum kita masuk ke dalam ceritanya, nama dan tempatnya disamarkan semua. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Bersekutu dengan Setan. Seperti apa kisahnya? Tak perlu kita berlama-lama lagi. Langsung saja, mari kita simak ceritanya. Menjelang mentari menyingsing di ufuk timur, memancarkan aroma khas embun pagi, dan basah dedaunan menari dengan indah diterpa hembusan pelan angin semilir, membuka tirai satu persatu, lalu membuka jendelanya, menghirup dalam udara pagi di area pegunungan ini, menikmati pagi kesekian kalinya, dengan menyandang statusku sebagai seorang janda muda tepatnya, hidup sendiri di rumah peninggalan mendiang Bang Miftah, yang lumayan membuatku sepi akan kesendirian. Tanah gundukan makamnya masih terlihat basah. Aku menjalani masa indah yang membuatku terpukul saat menyadari bahwa aku sudah tidak lagi berteman di tempat tidur. Tidak ada lagi canda tawa di setiap pagi saat kubuatkan ia kopi dengan sedikit gula, menghidangkan sarapan nasi goreng udang kesukaannya, memasak makan siang, hingga setia menunggunya pulang bekerja. Bang Miftah, lelaki kesayanganku, penjaga dan segalanya di hidup ini, telah pergi selamanya tanpa pamit. Pagi itu pukul 8, Bang Miftah memelukku dengan mesra. Setelah tadi malam kami bergulat di ranjang dengan hangat, mengecup keningku dan memberikan senyum terbaiknya. "Tunggu aku kembali sayang," ucapnya. Kubalas dengan senyuman hangat. Setahun pernikahan kami, belum juga kami dikaruniai buah hati. Mungkin karena keadaan ekonomi kami yang belum terlalu mencukupi. Pekerjaan Bang Miftah yang hanya sebagai kuli bangunan tidaklah cukup untuk membuatkanku istana yang besar. Tanah petak warisan dari mertua kami gunakan untuk mendirikan rumah kayu sederhana. Hanya ada satu kamar tidur, dapur dan kamar mandi. Tapi aku mensyukuri semua ini. Membeli sayur ke warung sebelah rumah, meraciknya hingga menghidangkannya adalah kegiatanku sehari-hari. Tidak banyak uang mingguan yang diberikan Bang Miftah pada aku. "Sudah ngisi belum, Mbak?" celetuk Marni tetanggaku. "Belum, Mbak. Masih disuruh sabar," jawabku menjelaskan. Bagiku kehamilan bukanlah suatu kompetisi yang siapa cepat dia dapat. Kehamilan adalah urusan Tuhan. Hanya Dia yang tahu segalanya. "Masa sudah nikah setahun belum gul juga?" sambung Mbak Marni. Aku meneruskan memilah sayuran yang ingin dimasak. Aku hanya bisa tersenyum. Ingin rasanya tidak berbelanja di sini, tapi hanya warung ini yang paling lengkap dan juga terdekat dengan rumahku. Maklum motor kami hanya satu, itu pun dipakai Bang Miftah untuk bekerja. Harus bisa kuhadapi kicauan kecil dari para tetangga yang terus menanyakan kabar kehamilanku. Mereka bahkan menyarankan diriku untuk makan ini itu, agar rahimku bisa subur. Padahal Bang Miftah pun tidak pernah mengungkit tentang kehamilan. Tetanggaku sepertinya tidak kehabisan akal untuk merayu agar memakai cara yang mereka sarankan.
Tidak hanya denganku, Bang Miftah pun tidak luput dari sasaran rayuan ibu-ibu agar mau mengkonsumsi ini itu. Terlebih kedua orang tua Bang Miftah sudah meninggal. Mungkin mereka berperan layaknya orang tua yang sedang memberitahu anak bayinya. Aku melanjutkan pekerjaan rumah, mencuci dan memotong sayuran, berharap siang ini Bang Miftah pulang untuk makan siang. Ponselku bergetar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bang. Karena aku tahu yang menelpon adalah kontak dari Bang Miftah. Maaf, Mbak. Ini saya, Tekno. Mas Miftahnya jatuh dari atap rumah, Mbak. Dek. Bagai tersambar petir rasanya. Apa? Sekarang Bang Miftah di mana? Kataku yang panik. Iya, Mbak. Ini sekarang kami lagi mengantarkan ke rumah sakit, jawab si Tekno. Aku pun langsung menutup teleponnya, meninggalkan sayuran yang siap kumasak begitu saja. Aku menuju rumah Mbak Warni tetangga sebelahku. Mbak, tolong Mbak. Rasa hatiku sudah tidak karuan. Ada apa, Mbak? Mbak Warni muncul dari dalam rumahnya. Mbak, tolong antarkan aku ke rumah sakit, Mbak. Loh, siapa yang sakit? Ucapnya. Bang Miftah, Mbak. Dia jatuh dari atap. Mbak Warni bergegas menurunkan motor dari atas teras rumahnya. Aku memakai helm dengan rasa yang berkecamuk. Cepat, Mbak, ayo. Aku menepuk pundaknya. Tidak terasa air mataku berlinang sendirinya, mengkhawatirkan keadaan Bang Miftah. Setibanya di rumah sakit, aku langsung menuju ruang IGD. Kulihat Mas Tikno dan beberapa rekan kerja Bang Miftah. Aku turun dari atas motor Mbak Warni. Mbak, kata Mas Tikno. Iya, Bang Miftah di mana, Mas? Tanyaku sambil menangis. Sepurone, Mbak. Mas Miftah. Kenapa dengan Bang Miftah, Mas? Semakin hancur rasanya hati ini. Mohon maaf, Mbak. Bang Miftah sudah meninggal, Mbak, kata Mas Tikno dengan pelan. Apa? Tidak mungkin. Pandanganku mendadak gelap. Aku limbung dan pingsan. Tak pernah kusadari, Bang Miftah meninggalkanku begitu cepat. Dia mengalami trauma di bagian kepala, hingga mengeluarkan darah segar akibat terjatuh dari atap rumah yang ia buat bersama rekan-rekannya. Aku masih ingat benar rasa bibir Bang Miftah saat mengecupku untuk yang terakhir kalinya. Kubuka kain jarik penutup tubuh jenazah Bang Miftah, meratapi dan menangis di sampingnya. Bau kapur barus membuat aroma parfum yang biasa dia pakai kini telah hilang. Keluarga besar pun tidak kalah dirunduk kedukaan. Setahun pernikahan adalah usia yang amat singkat untuk menikmati indahnya bahtera rumah tangga. Sampai suatu ketika, menginjak usia ke-25 tahun, aku menjalani hari-hari sepi tanpa seorang suami. Di usia muda aku sudah menyandang status janda, belum terpikir untuk menikah lagi. Yang kurindukan saat ini hanyalah sosok Bang Miftah berada di sampingku. Entah mengapa, aku enggan mencuci gelas bekas kopi terakhir dari Bang Miftah pagi itu, sebelum ia pergi untuk selamanya. Gelas berisikan ampas kopi itu
Kusimpan di dalam kotak kardus bening dan meletakkannya di atas lemari, di mana aku selalu melihatnya saat ingin mengambil bumbu masakan. Baju terakhirnya yang bersimbah dengan darah, kucuci dengan bersih, kemudian melipatnya dan meletakkannya di tumpukan baju milik Bang Miftah, menyemprotkan parfum kesukaannya. Sesekali aku mengusap tumpukan baju-baju Bang Miftah apabila sedang membuka lemari. Hingga hari ke-14 pasca tragedi itu, sarung bantal dan spray di kasur enggan ku ganti. Aku masih mengenang pergulatan memadu kasih untuk yang terakhir kalinya di ranjang ini. Setiap merebahkan diri ke kasur, aku melirik bantal milik Bang Miftah yang selalu kutata pada tempatnya dan tidak bergeser sedikit pun, tepat di sebelah bantalku. Kini aku tidak bisa lagi merasakan dengus nafasnya dan suara dengkur kelelahan itu. Sungguh aku sangat merindukannya. Berulang kali kata sabar dan juga tabah terlontar dari sana keluarga dan juga tetangga. Apa boleh buat, mereka tidak sedang berada di posisiku, sepi tanpa siapapun. Aku memutuskan untuk pulang ke rumah emak, mengendarai motor peninggalan Bang Miftah, membawa baju seadanya. Aku tidak ingin terus-menerus dirundung duka mendalam jika tetap berada di rumah, mencari angin segar dan juga pemandangan yang sedikit mengalihkanku tentang kematian Bang Miftah. Bayang-bayang kepala Bang Miftah yang berdarah karena terbentur bongkahan batu gunung yang digunakan untuk pondasi rumah. Bahu kanannya telah patah akibat jatuh dari ketinggian sekitar 3 meter dari atas atap. Teringat perkataan dari Mas Tekno, dari kepala Bang Miftah mengeluarkan darah terus-menerus hingga telinga dan juga hidungnya mengeluarkan cairan merah pekat itu. Kepalaku pusing seketika. Aku memberhentikan laju motor di pinggir jalan. Arus yang sedari tadi cukup lancar di perjalanan menuju rumah emak membuatku berkendara sangat pelan karena belum terlalu mahir menyetir. Lagi-lagi di tempat ini, di posisiku berdiri saat ini, aku dan Bang Miftah pernah berhenti sejenak untuk melepas penat dalam perjalanan ke rumah emak dulu. "Kamu capek, Lis," ucapnya waktu itu. Aku seakan terbang ke masa lalu. Kembali butiran bening membasahi pipiku. Sambil berjongkok, aku mengusap bulir-bulir tetesan air mataku. Secepat inikah dia meninggalkanku? Drrrt, drrrt. Ponselku bergetar. "Assalamualaikum, Dek." Aku masih menahan suara agar tidak ketahuan kalau sedang menangis. "Mbak ada di mana, Mbak?" ucap Riani. Mbak lagi di jalan, Dek. Mbak mau ke rumah emak." "Loh, Mbak nangis?" Riani terdengar panik. Enggak, Dek. Mbak sedikit flu," ucapku berbohong. "Ya sudah, Mbak hati-hati ya." Riani adikku yang paling bungsu. Kami 3 bersaudara. Aku anak kedua dan Riani paling kecil. Kakakku Barul sudah menikah dan kini merantau ke Lampung menjadi supir truk pengangkut sayur-sayuran. Kuteguk air putih yang kubawa dari rumah, kunikmati segarnya hingga mencapai kerongkonganku yang mengering karena menangis. Menghela nafas panjang, memantapkan hati lalu memakai helm lagi dan meneruskan perjalanan kembali. "Hati-hati, Lis." Dek, itu suara siapa?
Bang Miftah. Tapi tidak mungkin. Aku sedang menyetir sendiri dan tidak ada Bang Miftah di sini. Tapi aku yakin itu suara Bang Miftah yang kudengar. Ataukah mungkin hanya halusinasiku karena terlalu meratapi kepergiannya. Dia memang tidak pernah memanggilku dengan sebutan yang spesial. Selalu menggunakan namaku sejak kami bertemu dulu. Tapi dia suka sekali jika aku memanggilnya dengan sebutan Bang. Entah mengapa, perjalanan kali ini terasa sangat lama dan jauh sekali. Padahal jarak ke rumah emak hanya sekitar 1 jam perjalanan. Tapi kali ini, rasanya aku sudah menyetir lebih dari 1 jam. Aku berhenti lagi, mengingat jalanan yang aku lalui. Dan benar saja, tidak ada yang berbeda. Mungkin aku masih dibalut kesedihan, jadi pikiranku sangat kacau. Berhenti di sebuah warung kelontong. Ku beli minuman segar di kulkas warung itu. Saat aku ingin menuju ke arah kulkas, tiba-tiba ku lihat sekelebat bayangan. Mirip sekali dengan Bang Miftah. Ia mendekatiku. Sontak aku langsung menoleh ke belakang. Namun tidak ada siapa-siapa di sana. Hanya penjaga warung yang berjalan menuju ke dalam. Jantungku berdegup sangat kencang. Kuberanikan mengambil botol minuman segar di dalam kulkas. "Ini berapa, Pak?" tanyaku pada pemilik warung. 5.500, Mbak, jawab bapak penjaga warung. Aku pun kemudian menyodorkan uang pecahan 2.000-an 3 lembar. "Loh, kok emasnya tidak diambilkan minum, Mbak?" ucap penjual itu lagi. "Hah? Emas?" Mataku terbelalak menatap Pak penjual. "Iya, itu emasnya yang di atas motor. Kok nggak turun?" Aku mengedarkan netra ke arah motorku. Tapi tidak ada siapapun di situ. Darahku mendesir. "Ah, tidak ada siapa-siapa kok, Pak. Saya sendirian." "Loh, Mbaknya nggak sadar kalau boncengin orang?" Si bapak itu menyodorkan uang kembalian. "Hah, Bapak bisa aja." Aku mengambilnya, lalu bergegas menuju motorku, meski agak merinding. Di perjalanan pikiranku semakin kalut. Siapa yang sebenarnya dilihat oleh bapak penjual itu? Apakah Bang Miftah? Namun tidak mungkin. Dia sudah tenang di sana. Akhirnya tibalah aku di rumah emak. Ingin rasanya membagi keluh kesah dan kesepianku kepada emak. Beliau adalah orang tuaku satu-satunya sekarang. Setelah kepergian bapak, emak di rumah bersama Riani saja. Dia masih kelas 3 SMP. "Assalamualaikum, Mak." Aku mengetuk pintu rumah emak. "Waalaikumsalam, Mbak. Masuk-masuk." Riani menghampiriku. Aku memeluknya. Riani tahu benar kondisiku sekarang. Menumpahkan air mataku di pundaknya. Membuatku terasa lega. Kulepaskan tas yang kucincing ke lantai. "Sabar, Mbak. Semuanya akan baik-baik saja." Riani mengelus pundakku yang masih memeluknya. Aku masih sesenggukan. "Dek, Emak di mana, Dek?" tanyaku sembari menyeka air mata di pipi. "Ada, Mbak. Emak lagi di dapur. Lagi goreng kerupuk." Rumah emak memang besar dan luas, sehingga jika ada tamu yang datang, tidak terdengar apabila emak sedang di dapur.
Sehari-hari kegiatan emak adalah berjualan kerupuk udang, membeli bahan baku di pasar, kemudian menggorengnya dan menjualnya di warung-warung tetangga. "Emak," aku menghambur ke pelukan emak yang sedang duduk di depan tungku penggorengan. Emak pun menoleh, melepaskan peniris kerupuk. "Mak," aku menangis di pangkuan emak. "Iya, Lis, sabar, sabar nak." Emak mengelus kepalaku. "Mak, Lis gak kuat, mak." Ku telengkupkan wajah ke kaki emak. "Sabar, Lis, sabar. Kamu harus ikhlas. Insya Allah Miftah tenang di sana." "Mak, ada tamu." Aku pun kemudian bangkit. "Mana, Lis? Kok emak gak dengar apa-apa?" ucap emak. "Psst." Tengkuku tiba-tiba menjadi dingin. Semilir angin yang entah dari mana meniup halus kulit leherku. Aku beranjak menuju pintu dan lalu membukanya. Hening, tidak ada siapapun. "Riana, tadi yang ngetuk-ngetuk pintu siapa, nah?" tanyaku pada Riana yang muncul dari dalam kamarnya. "Tidak ada kok, Mbak. Aku dari tadi di dalam kamar tidak dengar apa-apa." Aku kemudian memasuki kamar, menyibakkan tirai penutup pintu, melihat ke arah ranjang tua, yang dimana dulu kuhabiskan malam tertidur di atas itu, selama aku masih perawan. Selama menikah dengan Bang Miftah, terhitung 4 kali kami mengunjungi rumah emak, karena lebih memilih tinggal di rumah sendiri, agar lebih mandiri. Dan yang kelima aku datang seorang diri, dengan sejuta kesedihan. Kuusap bantal lusuh yang menumpuk di atas kasur, mengingat saat tidur di ranjang ini bersama Bang Miftah. Kudengar lagi suara ketukan di dalam lemari kamar. Aku langsung menghampiri dan membuka pintu lemari. Kosong, tidak ada apa-apa. Semua baju-bajuku sudah dibawa ke rumah, termasuk perlengkapan yang lainnya. Jadi yang tertinggal di kamar ini hanya lemari kosong, cermin kecil beserta ranjang dan kasur. Aku membuka tirai jendela, menghirup udara sore. Melihat keluar jendela, hamparan rawa-rawa yang dipenuhi ejeng gondok. Rumah emak memang terletak di kawasan rawa-rawa, sehingga tidak jarang jika musim hujan tiba, selalu terkena banjir yang lumayan besar. Kembali memoriku memutar kenangan tempo hari, di mana aku, Riana, dan Bang Miftah memancing di pinggiran rawa-rawa. Kami selalu menginap apabila berkunjung ke rumah emak, 2-3 hari lamanya. Di sela-sela kegiatan membantu emak membungkus dan mengantar kerupuk, Bang Miftah juga suka memancing. Bang Miftah adalah menantu kebanggaan emak. Cermin kecil yang kutempel di dinding kamar tiba-tiba terjatuh. Aku tersentak kaget. Mungkinkah itu adalah angin? Tapi mustahil menurutku. Aku menuju dapur untuk mengambil sapu dan lap untuk membersihkan serpihan cermin. "Mau ambil apa, Lis?" Emak mengagetkanku. Tiba-tiba ia muncul dari belakangku. Wajahnya terlihat sedikit pucat. Mak, ini mak, cermin di kamar jatuh. Lis mau ambil sapu." "Di sana, Lis." Emak menengokkan kepalanya ke arah sapu berada. Aku pun menuju kamar. "Loh,
Ngapain bawa sapu, Lis? Rumahnya kan sudah bersih. Emak datang dari arah pintu depan. Loh, emak kok dari luar? Iya, Lis. Emak habis mengantar kerupuk sama Riana ke warung Mbak Yani. Lah terus yang tadi di dapur siapa, Mak? Hah, Mbak ngada-ngada saja nih, ucap Riana sambil menaruh bakul untuk mengangkut kerupuk. Aku tidak habis pikir, ada apa sebenarnya yang terjadi. Dengan ketukan pintu, emak di dapur, cermin yang tiba-tiba jatuh. Setelah aku bersihkan serpihan cermin, aku merebahkan tubuh di kasur. Mungkin aku kelelahan, jadi banyak kejadian aneh yang datang, memejamkan mata dan membuat santai persediaanku. Lis, mancing yuk. Aku terenyak dari tidurku. Aku duduk dan bangkit dari kasur. Bang Miftah. Ya, itu suara Bang Miftah. Ini mimpi atau nyata? Kuusap wajahku dan mengatur nafasku. Kembali kurebahkan tubuh di kasur, mencoba menenangkan diri dari segala bayang-bayang Bang Miftah. Lis, sudah maghrib. Bangun, sholat dulu, Lis. Emak mengetuk pintu kamarku, membangunkanku yang cukup lama tertidur. Iya, Mak, teriakku dari dalam kamar. Lis mandi dulu ya, Mak. Aku menenteng handuk dan perlengkapan mandi di plastik. Emak dan Riana terlihat sedang menata menu makan malam di lantai. Kini hawa dingin menusuk tulang. Sebenarnya aku sudah terbiasa mandi malam seperti ini, apalagi jika sedang di rumah emak. Namun kali ini aku merasakan udara yang teramat sangat dingin. Kamar mandi rumah emak memang menyatu dengan bangunan rumah, namun tidak memiliki atap. Tidak ada bak mandi beton, hanya ada beberapa ember dan bak mandi plastik saja. Kusiramkan air ke seluruh tubuhku, merasakan dingin sentuhannya, mengguyur dari atas kepala hingga kaki. Suara air yang berjatuhan ke bawah tepat di rawa-rawa, menepis suasana sepi, mengusapkan sabun dan sampo, menggosok gigi dan membilasnya. Sungguh terasa ringan badan ini, segar sekali. Setelah selesai mandi, aku menuju ke dalam rumah, melewati dapur emak yang luas dengan hiasan peralatan dapur yang ditempel di dindingnya. Rumah yang terbuat dari kayu memang cepat sekali menghitam, apalagi emak menggoreng kerupuk di dalam rumah. Namun tiba-tiba tercium aroma bunga melati, wangi sekali menusuk hidung. Kuedarkan netra menembus penjuru dapur, namun tidak kutemui bunga itu. Sangat wangi sekali, seperti parfum selir keraton. Kuhentikan langkahku. Tengkuku kembali dingin, seperti ada yang meniup dari belakang. Aku pun mempercepat langkahku, menemui emak dan Riana yang hampir selesai makan malam. Memang di sini tidak ada meja makan. Kami terbiasa duduk lesehan jika sedang makan. Terlihat ada tumis kangkung, tempe goreng sambal tomat, dan tentu saja kerupuk. Aku menciduk nasi dari panci agak banyak, mengingat seharian ini aku sibuk menangis dan membuatku kelaparan. Mbak makannya banyak sekali, kata Riana sambil menggigit tempe goreng. Iya dek, Mbak lapar sekali. Lis, kamu tinggal di sini saja sama Mak dan Riana ya, ucap Mak setelah kami selesai makan.
Emak tahu kamu kesepian. Kamu di sini saja, bantu emak. Lanjut emakku. Tapi mak, rumah di sana siapa yang nungguin mak? Ya kamu sekali saja ke sana, membersihkan dan bisa juga menginap di sana. Ajak Riana. Emak melihatku serius. Lis. Baik mak, Lis pikir-pikir dulu ya mak. Jujur aku belum sanggup meninggalkan rumah itu. Tapi di sisi lain, aku akan terus teringat pada mendiang Bang Miftah apabila tidak meninggalkan rumah itu. Kubuka ponselku, mencoba melihat foto-foto Bang Miftah kembali. Tanpa terasa air mata ini kembali menetes saat melihat foto pernikahan kami. Berbalut gaun putih, aku dan Bang Miftah terlihat sangat bahagia. Berulang kali aku menyeka air mataku. Dep. Tiba-tiba ada yang memegang pundakku. Kulihat emak sudah tertidur di ruang tamu saat tadi kuabaikan beliau berbicara. Tangannya seperti seorang lelaki, berat dan kasar. Langsung ku tengok ke sebelah kanan. Nihil. Namun nihil tidak ada siapapun. Mak bangun mak. Aku menggoyang tubuh emak. Emak terbangun dan mengusap matanya. Mak, temenin Lis tidur di kamar ya mak. Pintaku pada emak. Emak pun beranjak menuju kamarku. Kami berdua tidur satu ranjang. Ada perasaan takut menyelimuti diriku. Emak tidur di pojok dekat dinding, dan aku di sebelahnya, mencoba sekuat tenaga memejamkan mata, tapi tidak berhasil. Malam itu pikiranku melayang, antara tidur dan tidak, antara sadar dan tidak. Sepertinya aku sedang berada di suatu tempat, bersama orang-orang yang tidak kukenal. Mereka berdiri di sekitarku, namun tidak satupun yang menegur dan melirikku. Orang-orang ini berwajah pucat dan tanpa ekspresi sedikit pun. Ada yang berjalan bungkuk, anak-anak berlarian, dan wanita dengan rambut panjang. Aku duduk di sebuah kursi taman, celingukan dan melihat sekeliling. Namun tiba-tiba, datang seorang pria menghampiriku dan mengulurkan tangannya. Ku tengok ke atas. Wajahnya sangat seram, bercucuran dengan darah, mata yang hampir lepas dari tempatnya, dan tangan kanannya hampir putus. Dengan senyum yang menyeringai, menampakkan gigi yang sudah tidak utuh lagi. Aku berteriak sekuat tenaga, namun tidak terdengar suara teriakanku. Aku menutupi wajahku dengan kedua tangan, mencoba menghindar dari uluran tangan pria itu. Keringat dinginku bercucuran. Singkatnya, berbulan-bulan aku tinggal di rumah emak, menjalani aktivitas menggoreng kerupuk dan mengantarnya ke warung. Sesekali aku dan Riana membeli bahan bakunya di pasar pada saat matahari mulai menampakkan sinarnya. Sesekali juga aku mengajak Riana untuk mampir sebentar ke rumah peninggalan Bang Miftah, sekedar untuk membersihkan debu-debu dan beristirahat sejenak. Aku masih tidak sanggup bila harus menginap lama di rumah ini. Kenangan di setiap sudut rumah ini selalu membawa pada Bang Miftah. Mbak gak coba buat nikah lagi mbak? Tanya Riana. Kami baru selesai mengantarkan kerupuk ke warung makan yang lumayan besar dekat kota. Mbak belum kepikiran nak. Mbak masih ingin sendiri dulu.
sambil kuseruput es jus mangga favoritku. Kami berdua duduk di sebuah kedai pinggir jalan. Tapi keluarga Mas Miftah sudah mengizinkan Mbak menikah lagi kan? Ucap Riana. Sudah sih, tapi Mbak yang masih belum mau, Dek. Entah mengapa, sulit rasanya kubuka lagi hati ini untuk menerima cinta yang baru. Padahal masa idahku sudah selesai 3 bulan lalu. Mbak, nanti mampir ke rumah Mbak Desi dulu ya, Mbak. Katanya dia kemarin mau pesan kerupuk emak buat acara di rumahnya. Kamu tahu alamatnya? Tahu, Mbak. Kami mempercepat menyedot jus masing-masing dan menuju ke rumah Desi. Cuaca saat itu menandakan akan turun hujan. Langit mendadak gelap dan angin kencang menerpa. Riana duduk membonceng di belakangku. Aku melajukan motorku karena takut kehujanan di jalan. Setelah tiba di rumah Desi, Riana mengetuk pintunya. Rumah yang lumayan luas dengan pekarangan yang tertata dengan rapi. Assalamualaikum, Mbak Desi. Pers. Hujan turun dengan lebatnya. Untunglah kami sudah sampai di rumah Desi. Waalaikumsalam. Seorang lelaki keluar dari dalam rumah, berperawakan sangat tinggi. Berkulit putih, memiliki bola mata yang tajam, memakai celana jin pendek, sehingga nampak bulu di kakinya, dan mengenakan kaos berwarna biru muda. Aku menelan ludah. Mbak Desinya ada? Tanya Riana. Oh, ada. Sebentar ya, saya panggilkan dulu. Lelaki itu masuk menuju ke dalam rumahnya. Mungkin dia lupa mempersilahkan kami untuk duduk sebentar. Terpaan angin yang kencang membuat bajuku basah terkena air hujan. Aku dan Riana berusaha menepi ke sudut teras rumah Desi. Loh, kok gak masuk saja? Ayo masuk sini. Seorang wanita yang terlihat lebih tua daripada aku menyambut kami dengan senyum hangatnya. Berambut sebau tergerai lurus, memakai baju dinas khas ibu-ibu, alias memakai daster. Kami pun memasuki rumahnya. Besar, ada hiasan guci-guci antik, tulisan kaligrafi yang tertempel di dinding ruang tamu, dan lemari hias berisikan koleksi tas mahal. Ayo silahkan duduk, ucap Desi. Kok kamu gak bilang dulu kalau kamu mau ke rumah, Riana? Lanjut si Desi. Iya Mbak, ponselku lobet. Mau telepon pakai handphone Mbak Lilis. Aku tidak hafal nomornya Mbak Desi. Jelas Riana. Oh, ini Mbak Lilis ya, yang pernah kamu ceritakan dulu. Dia menatapku. Iya Mbak, aku menyambutnya. Oh iya, jadi gimana Mbak soal kerupuk emak kemarin? Jadi? Tanya Riana. Jadi, aku jadi pesan acaranya sore lusa. Tapi kemungkinan Mas Aryo yang ambil ke rumah kamu ya. Soalnya aku sibuk mempersiapkan acara. Jelas si Desi. Mas Aryo? Tanya Riana. Iya, yang tadi itu suamiku. Namanya Mas Aryo. Selesai membahas masalah pesanan kerupuk, kami bermaksud ingin pamit pulang. Namun hujan tidak kunjung berhenti.
Kasihan juga emak jika ditinggal lama-lama di rumah sendirian. Oh iya, kalian biar diantar Mas Aryo saja ya. Kasihan kalian. Soalnya kan hujannya masih deras sekali. Desi mengantar kami sampai pintu dan melihat hujan yang masih sangat deras. Apa tidak merepotkan, Mbak? Ucapku kemudian. Ah, biasa saja. Biar Mas Aryo tahu rumah kalian. Jadi nanti waktu ambil kerupuk tidak usah tanya-tanya lagi. Ucap si Desi. Terus motorku gimana, Mbak? Kata Riana. Sudah, soal motor besok biar diantar sama Pak Bas, pembantuku. Desi masuk ke dalam rumahnya, mungkin memberitahu suaminya. Dan benar saja, mobil Fortuner hitam keluar dari garasi. Tidak tambah siapa yang menyetirnya. Entah Pak Bas ataukah Mas Aryo yang di dalam. Kami pun berpamitan kepada si Desi, melangkahkan kaki dengan menutupi kepala, menggunakan tas yang kami bawa. Aku memasuki mobil itu. Mas Aryo tersenyum pada aku. Mobil pun melaju menembus derasnya air hujan. Aku dan Riana duduk di kursi belakang. Tentu saja sesekali aku mencuri pandang ke wajah Mas Aryo. Riana memberi instruksi arah jalan menuju rumah. Dan akhirnya tibalah di rumah. Kami berterima kasih kepada Mas Aryo. Dan tidak lupa senyum terbaikku persembahkan. Emak memang sudah terbiasa dengan pesanan-pesanan kerupuk. Semenjak Abah meninggal karena sakit TBC, emaklah yang menghidupi kami bertiga. Hingga akhirnya Mas Bahrul menikah dengan orang Lampung dan merantau ke sana. Sudah lama Mas Bahrul tidak pulang ke rumah emak. Menelpon pun juga sangat jarang. Emak tidak pernah menuntut diberi uang per bulan, karena emak tahu keadaan ekonomi Mas Bahrul yang sangat pas-pasan. Saat aku dan Bang Miftah menikah pun, ia tidak datang, karena tidak mampu membeli tiket untuk pulang dan pergi. Kasihan melihat emak jika masih tetap bekerja di usianya yang menjelang semakin tua. Tapi emak tipikal orang yang tidak mau berdiam diri. Ia senang bila ada kegiatan yang dilakukan. Ditambah sekarang aku menumpang lagi di rumah emak, membuatku semakin kasihan melihatnya. Terdengar bunyi mobil berhenti di depan rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku menuju pintu yang terbuka dari tadi. Ternyata Mas Aryo. Dia datang mengambil pesanan kerupuk dengan setelan rapi memakai jas dan dasi. Tidak lupa dia memakai sepatu hitam yang mengkilap. Mas Aryo, silakan masuk Mas. Sebentar ya, saya ambilkan kerupuknya. Dia hanya tersenyum. Aku menuju dapur dan membawa 5 bungkusan plastik besar berisi kerupuk. Kuletakkan plastik kerupuk di bagasi mobilnya. Dia menungguku sambil membukakan pintu bagasi. Aku menghirup bau parfumnya. Nikmat sekali. Totalnya berapa ya? Kemarin Mbak Desi bilang harganya berapa? Aku balik bertanya. Loh, gimana sih? Dia mengernyitkan dahi. Ekspresinya lucu sekali. Riana dan emak lagi pergi ke pasar. Saya lupa harganya. Aku menggaruk kepala. Ya sudah, aku telepon Desi dulu ya, ucapnya. Aku pun mengangguk.
Berulang kali dia mencoba menelpon si Desi, namun nampaknya tidak diangkat. Tidak diangkat, mungkin dia lagi sibuk mempersiapkan acara nanti malam. Ya sudah, aku bawa dulu ya. Nanti aku balik lagi ke sini buat bayar. Lanjut Mas Aryo. Iya mas, maaf sudah merepotkan ya. Sudah, gak apa-apa. Oh ya, motor kamu sudah dikembalikan Pak Bas kan? Tanya Mas Aryo. Sudah mas, kemarin sudah diantar kok. Terima kasih ya. Aku pun mencoba memberikan senyum terbaik. Ya sudah, aku pulang dulu ya. Nanti kalau sudah tahu harganya, pasti segera aku bayar. Dia menutup pintu bagasi mobilnya. Tengkuku kembali merinding. Padahal tidak ada angin saat itu. Bulu-bulu halusku pun terasa berdiri semua. Aku mengusapnya. Sore itu saat hujan mulai turun rintik-rintik, bertemankan teh hangat dan bungkusan roti isi selai coklat. Aku menyandarkan tubuhku di dipan milik emak. Dipan yang cukup tua terbuat dari rotan. Jika ada orang duduk lalu bangkit, ia akan berbunyi mendecit. Emak dan Riana sedang tidak di rumah. Mereka pergi mengantarkan kerupuk ke sebuah warung makan di tengah kota. Inilah resiko berjualan yang bergantung pada lahan milik orang lain. Kita harus cepat sigap menawarkan dengan kesana kemari, apapun kondisi alamnya. Aku salut pada emak. Beliau sama sekali tidak mengeluh, bahkan untuk memanjakan dirinya, dengan berpijat pun jarang dilakukannya. Begitu pula dengan Riana, gadis lulusan SMA itu. Tidak protes jika dirinya hanya menjadi kurir, pengantar kerupuk. Aku bersyukur, dikala kekalutan hatiku sepeninggalan mendiang Bang Miftah, masih ada emak yang sanggup membiayai kehidupanku. Sesaat terlintas kembali raut wajah Mas Aryo. Beruntungnya si Desi. Jika dilihat dari pakaian dan postur tubuhnya, Mas Aryo adalah seorang atasan di dealer mobil. Pernah sepintas kulihat ada nama yang tertempel di kemejanya dengan tulisan manajer. Hebat sekali. Aku terperanjat dari dipan, terkejut mendengar ada benda yang jatuh dari dapur. Bergegas menuju ke dapur dan melihat apa yang terjadi. Sebuah gelas dan sosok wanita. Aku tidak mengedipkan mata melihatnya. Dia membelakangiku dengan posisinya menghadap ke arah jendela. Rambutnya lurus sebahu memakai baju berwarna merah dengan bawahan rok hitam. Roknya menutupi kakinya. Aku masih terpaku, mengedipkan mata dan kemudian mengusap-ngusap mataku. Siapa kamu? Psst. Lidahku sangat keluh dan dia menghilang begitu saja. Seketika pandanganku berubah menjadi hitam. Mbak Lilis. Kepalaku masih terasa pusing. Rupanya tadi aku pingsan. Mbak sudah sadar, kata Riana, mencoba menggoyangkan tubuhku. Riana, aku di mana? Ucapku sambil mencoba untuk bangun dan memegangi kepala. Mbak kok bisa pingsan sih? Sebenarnya ada apa, Mbak? Tanya Riana lagi. Mbak juga nggak tahu, Ri. Tiba-tiba pandangan Mbak menjadi gelap. Aku masih memegangi kepala. Mbak datang membawakan segelas teh hangat
dan memberikan padaku. Aku pun mencoba mengingat kejadian tadi. Sejak kapan aku bisa melihat makhluk halus? Mak, Lilis mau tanya boleh? Kini aku sudah berada di atas kasurku. Ada apa, nak? Jawab emak. Apa di keluarga kita ada yang bisa melihat makhluk halus? Emak terdiam. Ada, nak, jawab emak. Emak bisa melihat mereka, tapi tidak sering, lanjut emakku. Aku terdiam. Benar saja, mungkin aku mewarisi sifat emak. Keesokan harinya, saat aku sedang menyapu halaman rumah, ada mobil hitam yang berhenti menuju ke arahku. Aku hafal benar, itu adalah mobil Mas Aryo. Mungkin ia ingin membayar kerupuk tempo hari. Dan benar saja, dia keluar dari mobil dengan gaya khasnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Aryo, silakan duduk, Mas. Aku menjatuhkan sapu lidi yang tadi kupegang dan duduk di teras bersama Mas Aryo. Mas Aryo mau minum? Aku menawarkan. Tidak usah. Aku kesini hanya mau membayar uang kerupuk kemarin. Ternyata jumlahnya 135.000. Mas Aryo pun menyodorkan uang pecahan 50 ribuan 3 lembar. Sebentar ya, Mas, aku ambil kembaliannya dulu. Saat aku ingin beranjak ke dalam rumah, tangan Mas Aryo memegangku dan mencegahku untuk masuk. Tidak usah, hitung-hitung itu biaya keterlambatan. Aku pun duduk kembali. Perasaanku yang tadi biasa saja, kini berubah menjadi gugup. Jantungku berdebar. Apalagi tadi tangan Mas Aryo memegang tanganku. Aku melihat sekilas bayangan seorang wanita masuk ke dalam rumah. Wanita yang mengenakan baju merah dengan rok hitam. Seperti yang semalam kulihat. Bulu kuduku berdiri. Ada apa? Tanya Mas Aryo. Tidak ada apa-apa, Mas. Jawabku sambil mengelus leherku. Oh ya, kalian hanya tinggal bertiga di sini? Tanya Mas Aryo. Iya, Mas. Semenjak suamiku meninggal, aku tinggal di sini bersama emak dan Riana. Oh, maaf. Aku tidak bermaksud, ucapnya dengan nada bersalah. Tidak apa-apa, Mas. Oh ya, Mas pulang dari bekerja ya? Tanyaku so akrab. Iya, tadi habis dari kantor, terus mampir ke sini, jawab Mas Aryo. Oh ya, memangnya Mas Aryo kerja di mana? Di dealer mobil ya? Dia terkekeh. Manis sekali. Kalau aku mau beli mobil, bisa dong lewat Mas Aryo saja. Bisa dengan senang hati. Dia pun membuka tas kecil yang dibawanya dan mengeluarkan selembar kertas kecil. Ini kartu namaku, disimpan ya. Siapa tahu nanti mau beli mobil. Dia menyodorkannya. Aku pun tersenyum padanya. Dia pun pamit pulang karena ada janji untuk menemani istrinya ke dokter. Saat kutanya sakit apa, Mas Aryo tidak menjawabnya. Kulambaikan tangan padanya dan tetap memeluk kartu nama yang tadi diberinya. Kali ini aku yang menjadi kurir antar kerupuk. Riana sakit demam.
Mungkin kelelahan setelah warawiri mengantarkan dengan bersama emak. Dulu sebelum menikah, akulah yang menjadi kurir kerupuk. Saat itu Riana masih sekolah, jadi aku sudah hafal tempat langganan emak. Setelah selesai membungkusi kerupuk, emak memasukkannya ke dalam karung berwarna biru besar, mengikat bagian atasnya, lalu meletakkannya di jok motor belakang, memastikan karung itu kuat dan tidak goyang terkena terpaan angin. Dirasa sudah mantap, aku memulai mengantarkan sumber penghasilan kami hari ini. Ada 5 buah warung yang akan kudatangi, menitipkan kerupuk-kerupuk ini. Cuaca sedikit mendung hari ini. Tibalah aku di warung pertama. Si penjaga nampak sudah akrab dengan kedatanganku. Ia langsung memintaku meletakkan kerupuk pesanannya di dalam toples besar yang tersedia di atas masing-masing meja warung. Ia pun memberiku beberapa lembar uang. Katanya ini bayaran untuk kerupuk emak yang sudah laku kemarin. Aku mencatatnya di ponselku agar tidak lupa. Aku kembali meneruskan perjalanan, melewati bangunan-bangunan ruko yang menjulang tinggi di kota. Lalu lalang kendaraan berseliweran membalap motorku. Aku tidak berani melajukan motor dengan kecepatan di atas 40 km per jam. Takut jika kurang berisi, kerupuk ini akan berhamburan kemana-mana. Aku melewati sebuah tempat yang tidak asing di ingatanku. Ya, dealer mobil milik Mas Aryo. Kuhentikan sejenak motorku di pinggir jalan, tepat di depan ruko dealernya. Namun tidak nampak Mas Aryo di sana. Hanya ada beberapa karyawan saja yang sedang duduk, dan ada yang berdiri mondar-mandir. Aku pun tidak melihat mobil Fortuner hitam yang biasa ia gunakan jika ke rumahku. Senyum tersungging di bibirku, membayangkan betapa bahagianya si Desi memiliki seorang Mas Aryo. Gagah, tampan, kaya raya adalah dambaan setiap kaum hawa. Aku menutup kaca helm dan melanjutkan mengantar kerupuk. Sampailah aku di warung kedua, memarkirkan motor dan menurunkan karung kerupuk. Loh, kamu di sini? Mas, aku terkejut. Mas Aryo? Iya, aku sarapan dulu di sini sambil nunggu. Katanya ada yang mau meeting sama aku. Dia masih duduk di kursi warung. Terlihat ia sedang menyantap hidangan pecel dan juga lauk ayam goreng dan secangkir teh hangat. Ayo sarapan bareng, temani aku, pinta Mas Aryo. Entah mengapa badanku terasa refleks menuruti permintaan Mas Aryo. Ia memesankanku sepiring nasi rames dan juga air putih hangat. Kalau boleh tahu, suamimu meninggal karena apa? Tanya Mas Aryo, sembari menyeruput teh hangat. Dia jatuh dari atap rumah, Mas. Bang Miftah jadi kuli bangunan. Sekarang kamu gak berniat untuk menikah lagi. Kan kamu masih muda. Dia memperlihatkan barisan giginya yang besar dan rapi. Belum terpikir ke situ, Mas. Masih senang membantu emak dulu. Cukup lama kami mengobrol. Hingga tidak terasa, makanan yang kami pesan sudah ludes. Mas Aryo sangat asik, suka diajak bercanda, dan juga bertukar pikiran. Orang yang kritis dan berwibawa. Aku kagum padanya. Dan bersambung. Apakah siasat yang akan dilakukan Mas Aryo? Nanti saya akan lanjutkan ke bagian yang berikutnya.
Jadi untuk kalian, saya mohon tetap stay di channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.